Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk like, subscribe, dan komen. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Pasti itu negara maritim. Ayo belajar bersama Pak Yayat. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alam. Negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran budaya asli dan budaya dibawa pedagang dari luar tersebut. Dampak positif geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif ya. Untuk dampak positifnya nomor 1, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang sehingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Kedua, keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat dan Indonesia atau Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Kemudian selanjutnya dari pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat, yang nomor 3 yaitu keragaman religi. Religi itu berhubungan dengan agama ya. Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya.
Keragaman budaya tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Mari kita mengenal transportasi udara dan laut ya, yaitu mengenai bandar udara dan pelabuhan. Mari. Ya, beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia. Nah, seperti nampak di buku juga ya. Yang pertama Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Ya, berada di Aceh. Kemudian Adi Sucipto, Yogyakarta. Kemudian 3 Ngurah Rai, Bali. Keempat Sentani dari Papua. Soekarno-Hatta, Banten. Kemudian Juwata, Kalimantan Utara. 7 Juanda, Jawa Timur. Dan yang terakhir Hussein Sassanegara, Jawa Barat. Kemudian setelah bandar udara, mari kita mengenal beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Yang satu Belawan, Sumatera Utara. Kemudian 2 Bakauheni, Lampung. Kemudian 3 Merak, Banten. 4 Tanjung Perak, Jawa Timur. 5 Buton, Sulawesi Tenggara. 6 Ketapang, Jawa Timur. 7 Gilimanuk, Bali. Dan yang terakhir Lembar, Nusa Tenggara Barat. Baik, itu saja yang dapat Pak Yaya sampaikan untuk tema 1. Subtema 3, muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada kesalahan. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.